Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao sangat membenci sekte roh suci, dan dengan demikian dia segera menggunakan taktik terkuatnya untuk melawan mereka saat dia bergerak. Dia menggunakan mata takdir dan spirit shock. Cahaya ungu keemasan itu seperti pedang tajam yang menusuk jauh ke dalam jiwa lawannya. Guyu langsung keluar dari kondisi kehampaan. Formasi heksagram emas dilepaskan pada titik ini. Saat naik itu mendarat di tubuh Guyu pada saat yang sama dengan cahaya pengikat yang muncul di belakang punggungnya. Tanpa kekosongannya, bagaimana dia bisa menolak diikat? Selain itu, pikiran Guyu benar-benar kosong pada saat ini karena jiwanya telah sangat rusak. Sayap Wang Dong terbuka dan dia melayang ke udara pada saat yang sama ketika dia menggunakan formasi heksagram. Saat tubuhnya melintas, dia tiba di depan Guyu. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke dahi Guyu. Tangan kanannya berubah keemasan. Meskipun dia hanya menunjuk satu jari, ujung jarinya tampak bersinar seperti matahari kecil. Cahaya keemasan seperti menyala sebelum menghilang. Cahaya keemasan menembus bagian belakang kepala Guyu. Sebelum menghilang di udara, tubuhnya kini menjadi benar-benar kaku. Pada saat ini, tiga mas roh jahat lainnya tahu bahwa sekarang Guyu sudah mati. Ketika mereka melihat Guyu dipaksa keluar dari kondisi kehampaan oleh spirit shock Yu Hao, mereka tahu dia sudah menjadi orang mati. Mereka memang ganas. Mereka tidak mencoba membebaskan diri dari wilayah Xuan Wu milik Susansi. Sebaliknya, mereka berbalik pada saat yang sama dan menyerbu ke arahnya. Karena salah satu dari mereka sudah mati, mereka harus menyeret setidaknya satu orang dari sekte Tang untuk bersamanya. Susansi sangat penting bagi sekte Tang. Tanpa mas roh tipe pertahanan, sekte Tang akan merasa sulit untuk melawan mereka bertiga. Mereka bertiga memang sangat kuat. Tang Dai mengangkat tangannya dan lengannya yang hitam dan kurus berubah menjadi dua tulang hitam pekat yang menebas pada saat yang bersamaan. Dia berhasil mengukir jalur melalui domain. Lu Genggeng memancarkan cahaya merah, meningkatkan kecepatannya di domain. Dia menyerang Susansi dengan gila-gilaan dan membuka mulutnya. Sepertinya dia ingin menelan yang lain. Yan Feng masih yang paling menakutkan. Dia memancarkan cahaya biru es yang kuat dan tubuhnya melebar lebih jauh saat dia terbang. Saat sayapnya mengepak ke depan, dua garis cahaya seperti kabut biru es melesat ke arah Susansi. Dimanapun dua garis cahaya berlalu, domain Xuan Wu milik Susansi tampaknya seperti membeku di tempat. Tidak peduli seberapa kuat Susansi, dia masih segera ditempatkan dalam posisi genting melawan tiga mas roh jahat yang kultivasinya tidak kalah dengan miliknya. Di sisi lain panggung Yu Hao dan yang lain segera bertindak setelah menyingkirkan Guyu. Jiang Nana dan Xiao Xiao meningkatkan kecepatan mereka saat maju ke depan menuju lawan mereka. Echa itu melepaskan mata ketakutan kelas 7-nya ke udara. Itu terlalu penting di babak tim ini. Dengan itu, lawan mereka akan sangat resah dan berhati-hati. Yu Hao dan Wang Dong'er adalah yang paling aneh. Setelah iblis cahaya rusak Wang Dong'er menghancurkan otak Guyu, dia berputar ke udara dan dia mendarat di pangkuan Yu Hao. Pada saat yang sama dia membuka lengannya lebar-lebar. Sayap yang menyilaukan menutup dan menelan Yu Hao dan Wang Dong'er. Tiba-tiba cahaya putih yang kuat lepas dari tubuh mereka. Pada saat yang sama Susansi mengungkapkan senyum di wajahnya meskipun dia dikelilingi oleh tiga mas roh jahat yang kuat. Cahaya hitam pekat bangkit dari tubuhnya sekali lagi. Detik berikutnya, hitam dan putih berpotongan. Hitam pekat dan domain Xuan Wu-nya menghilang pada saat yang hampir bersamaan. Apa yang menggantikannya adalah bola cahaya putih yang menyilaukan.
Dari serangan 3 masro jahat yang mengejar Susansi, 2 garis cahaya biru dingin yang berasal dari Yan Feng mencapai Susansi terlebih dahulu. Namun cahaya biru dingin yang diisi dengan aura jahat segera menghilang saat memukul bola cahaya putih. Tidak memiliki efek apapun. Setelah itu, bola cahaya putih berubah menjadi emas. Tang Dai, Lu Gengging dan Yan Feng menatap proyeksi palu emas kecil yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dari bola cahaya keemasan. Mereka bertiga kemudian ditutupi oleh palu-palu ini. Jiwa mereka terguncang dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menakuti mereka. Dengan panik, mereka mendukung pertahanannya. Mantra di tengah kekosongan badai spiritual. Salah satu keterampilan fusi roh Yu Hao dan Wang Dong-er telah dirilis. Tidak ada cara untuk menghindarinya. 3 masroh jahat diserang pada saat yang sama, tetapi reaksi mereka semua sangat berbeda. Tang Dai tertegun, sementara Lu Genggeng mengintip ke langit dan meraung. Lemaknya mulai bergejolak. Yan Feng merilis lingkaran cahaya biru es yang kuat yang melindunginya. Di matanya api spiritual biru es melonjak dan menahan serangan keterampilan fusi jiwa bela diri, namun dia masih jatuh dari langit. Ini adalah kekuatan mereka, kekuatan Sekte Tang, dan kekuatan 7 monster berteleportasi. Ini memungkinkan Sekte Tang untuk memberikan serangan keterampilan fusi terhadap pelawan mereka tanpa peringatan. Itu sangat mengesankan. Seorang penatua yang mengenakan topi bambu di antara para penonton bersumpah dengan kekaguman. Shrek selalu Shrek. Cahaya hijau redup melintas di matanya. 3 masroh jahat dikendalikan pada saat yang sama. Bahkan Yang Feng terkuat telah memasuki keadaan kekosongan mental. Yu Hao dan Wang Dong-er mengungkapkan diri mereka lagi, namun mereka tidak segera mengejar. Di sisi lain, Xiao Xiao dan Jiang Nanan sudah bergerak. Hece itu juga mengangkat meriam berat ke bahunya setelah dia melepaskan mata ketakutan. Meriam itu seluruhnya berwarna merah darah dengan ujung berbentuk kerucut. Apakah itu meriam penusuk kelas 7? Pada saat ini, Xing Zhan akhirnya bisa mengkonfirmasi bahwa Hecha itu bukanlah seorang instruksi jiwa kelas 6. Jelaslah bahwa dia adalah seorang master jiwa 6 cincin yang telah berhasil dipromosikan menjadi instruksi jiwa kelas 7. Instruksi jiwa kelas 7? Sebenarnya ada instruksi jiwa kelas 7 di Sekte Tang. Dia belum genap 20 tahun. Bahkan di Akademi Teknik Kekaisaran Ryu, dia akan menjadi salah satu yang langka. Selain itu, dia adalah seorang masroh tipe makanan. Seberapa luar biasa dia? Yu Hao, Wang Dong-er, dan 3 masroh jahat terjebak dalam kebuntuan sementara. Xiao Xiao adalah yang pertama menyerang. Setelah Jiang Nanan dan Xiao Xiao melintas, Xiao Xiao tiba-tiba melompat. Jiang Nanan dengan cepat berputar cepat sebelum melemparkan Xiao Xiao keluar. Yu Hao mengatur agar Jiang Nanan menggunakan kemampuannya sebagai dukungan untuk yang lain. Bagaimanapun, masroh jahat bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh jiwa bela dirinya. Xiao Xiao segera menggunakan harta nasionalnya gempa kuali. Kuali besar miliknya menabrak Raja Tengkorak. Ada suara gemuruh dan Raja Tengkorak terbang mundur. Setidaknya 7 tulang rusuknya patah. Dengan bantuan mantra di tengah kekosongan badai spiritual, itu tidak mudah ditolak. Xiao Xiao tidak berniat melepaskan Raja Tengkorak meskipun sudah terlempar ke belakang. Cincin jiwa kelimanya menyala untuk pertama kalinya di turnamen ini. Kualinya terbelah menjadi 3. Masing-masing kuali mengeluarkan seberkas cahaya hitam pekat. Setelah cahaya hitam ini naik ke langit, aura yang kuat langsung muncul. Xiao Xiao tampaknya telah berteleportasi di atas ketiga kuali. 3 kuali turun saat suara dengung bernada rendah terbentuk. Itu memojokkan Raja Tengkorak. 3 sinar cahaya berpotongan di udara membentuk penghalang cahaya besar. Raja Tengkorak terperangkap. Raja Tengkorak Tang Dai terbangun saat dia berjuang untuk melawan ketidakstabilan jiwanya sendiri. Dia segera merasa seolah-olah gunung menekan jiwanya. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri untuk berdiri. Dia ditekan dengan kuat.
Ini adalah keterampilan jiwa kelima dari 3 kuali penghancur kehidupan. 3 kehidupan penghancur jiwa. Ini adalah keterampilan jiwa yang kuat, yang menekan jiwa. 3 kuali penghancur kehidupan sangat langka di antara jiwa bela diri alat. Itu adalah jiwa bela diri peringkat atas yang tidak kalah dengan Palu Hautien. Ketika Xiao Xiao memperoleh keterampilan jiwa ini, Penatua Xuan mengatakan kepadanya bahwa dia dapat melindungi dirinya sendiri terhadap makhluk roh jahat manapun selama lawan belum menjadi seorang sagi jiwa. Itu menunjukkan betapa kuatnya keterampilan jiwanya. Xiao Xiao bahkan berpikir untuk menekan ketiga makhluk roh jahat pada saat yang bersamaan. Tetapi, usul ini ditolak oleh Yu Hao. Semakin banyak orang yang dia tekan, semakin besar kekuatan jiwanya akan terkuras. Dia tidak perlu melakukannya mengingat situasi mereka sekarang. Setelah 3 kehidupan penghancur jiwa dimulai, siapapun yang mencoba menyelamatkan atau menyerang orang yang ditindas akan menderita serangan balik terhadap kekuatan jiwanya karena hubungan antara jiwa dan tubuhnya. Ada alasan sederhana mengapa Xiao Xiao diizinkan menggunakan 3 kehidupan penghancur jiwa. 3 kehidupan penghancur jiwa Xiao Xiao tidak memiliki efek pada alat jiwa. Dengan kata lain, Hecha itu adalah satu-satunya yang tidak akan menderita serangan balasan. Ini disebut strategi. Yu Hao memanfaatkan analisis yang diperolehnya melalui deteksi spiritual dan pemahaman mendalam tentang kemampuan rekan timnya untuk menciptakan situasi seperti ini. Namun, Yan Feng sudah bangun tepat saat Raja Kerangka sedang ditekan. Dia tampaknya bisa mengetahui efek dan kekurangan dari 3 kuali penghancur kehidupan. Dia mengepakkan sayap dengan kuat dan seberkas cahaya biru es menembak ke arah Xiao Xiao. Mereka 2 lawan 6 sekarang. Itu semakin tidak menguntungkan bagi tim roh suci. Meski Yan Feng adalah orang yang sangat tenang, dia menjadi cemas pada saat ini. Tidak peduli seberapa percaya dirinya dia tidak berpikir bahwa dia bisa mengalahkan seluruh tim Sekte Tang sendirian. Di antara Sekte Tang, mereka yang bisa menimbulkan ancaman baginya adalah Susan Si, Hecha itu, Wu Yu Hao dan Wang Dong'er. Di antara mereka berempat, cedera lama Susan Si telah kambuh meskipun ia telah berhasil mencapai tujuannya dan kemampuannya telah jatuh. Adapun 3 lainnya yang merasa bahwa ancaman terbesar bukanlah Hecha itu, yang meskipun dia memiliki 2 alat jiwa kelas 7 sebaliknya, itu adalah Wu Yu Hao. Itu adalah perasaan yang datang dari jiwanya ketika 2 garis es tiba-tiba muncul. Yan Feng sudah merasakan bahwa ada bahaya. Bahaya ini datang dari Yu Hao. Es pamungkas. Bahkan kekuatan es iblisku tidak bisa menyerang es pamungkasnya. Seberapa kuat elemen pamungkas jika aku melahap kemampuannya? Bisakah aku meningkatkan kekuatan es jahatku ke tingkat pamungkas? Ketika itu terjadi, aku akan menjadi anak suci dan aku bahkan mungkin akan menjadi penerus berikutnya. Saat dia memikirkan hal ini, mata Yan Feng mengungkapkan ekspresi keserakahan. Meskipun serangannya ditujukan pada Xiao Xiao, perhatiannya tertuju pada Yu Hao. Garis cahaya biru es melonjak keluar dari dada Yu Hao dan mencegat kekuatan es jahat yang dilepaskan Yan Feng. Keberhasilannya membuktikan bahwa kekuatan es jahat Yan Feng lebih rendah daripada es pamungkasnya. Yu Hao dan Wang Dong'er juga pulih dari pemindahan mereka sebelumnya. Wang Dong'er mengangkat tangannya dan formasi heksagram muncul di depan Lu Genggeng. Lu Genggeng terbangun tepat setelah Yan Feng. Dia menunggu kesempatan untuk menyerang. Sangat disayangkan bahwa perubahan pada dirinya tidak dapat disembunyikan dari Yu Hao. Formasi heksagram Wang Dong'er segera menghentikannya. Pada saat yang sama, garis tipis cahaya merah gelap juga melesat dari kejauhan. Target rentetan cahaya ini adalah Lu Genggeng. Meriam Hecha itu telah ditembakkan. Lu Genggeng segera berbalik menghadap Hecha itu. Dari 6 cincin jiwa Lu Genggeng, cincin jiwa ungu kehitamannya bersinar. Tiba-tiba ia tumbuh semakin besar. Dia seperti segumpal daging saat ini. Dia terlalu besar. Meskipun Lu Genggeng juga cepat, dia tidak bisa menghindari cahaya merah. Saat melintas, sebuah lubang muncul di tubuhnya. Itu menembus tubuhnya. Lu Genggeng menjerit kesakitan dan matanya memerah pekat. Dia mengocok lemaknya. Potongan besar lemak kuning menjijikkan diperas untuk menutup luka.
sepertinya tidak ada yang terjadi padanya. Dia memelototi Hecha itu dan tiba-tiba melompat. Namun dia tidak melompat ke arah Hecha itu, tetapi berbalik. Dia jatuh ke Yu Hao dan Wang Dong-er, mencoba untuk menghancurkan mereka. Bukan hanya itu, cincin jiwa pertamanya juga menyala. Hembusan kabut hijau dan beracun dilepaskan di sekitarnya. Sayap Wang Dong-er terbuka pada saat ini. Dia melepaskan kursi roda Yu Hao. Dia meninggalkan Yu Hao sendirian saat dia menghadapi Lu Genggeng. Wang Dong-er mengangkat sayapnya tinggi-tinggi di udara dan melepaskan formasi heksagram lagi. Kali ini, dia menembak ke arah Yan Feng. Yan Feng memanfaatkan kesempatan ini. Yan Feng sangat percaya diri dengan kemampuan Lu Genggeng. Di antara generasi muda, Lu Genggeng bukan yang paling menonjol di kultus roh suci, namun pertahanan Lu Genggeng jelas yang terbaik. Bahkan ketika dia terkena tembakan meriam kelas 7, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi apa-apa padanya. Yan Feng dipenuhi dengan niat membunuh sekarang. Dia tidak peduli dengan serangan Wang Dong-er baginya. Dia bukan ancaman, meskipun dia adalah seorang mas roh tipe cahaya. Selain Wang Dong-er dan Yu Hao yang bertarung melawan dua mas roh jahat, Xiao Xiao terus menekan dan menahan Raja Tengkorak. Hecha itu menyerang sekali lagi. Susansi dan Jiang Nanan, meski hanya ada 3 mas roh jahat yang tersisa, mereka semua secara individual sangatlah kuat. Dari tampilannya, Sekte Tang masih jauh dari kemenangan. Mata Yu Hao bersinar dengan pandangan dingin ketika dia melihat sosok besar turun dari langit. Dia mengangkat tangan kanannya perlahan dan putri salju melayang keluar dari dahinya. Proyeksi emas muncul dari punggungnya. Itu adalah teknik bertarung yang dia telah ciptakan sendiri, Dewi Cahaya. Sesuatu yang aneh terjadi. Putri salju tiba-tiba berubah ilusi dan dia juga bertambah besar pada saat yang sama. Wajah sombong Putri Salju kembali muncul. Proyeksi emas di belakang Yu Hao menyatu dengan tubuhnya. Satu proyeksi emas dan satu putih menyatu ke dalam tubuhnya pada saat yang bersamaan. Wang Dong-er melayang dan menyaksikan dengan cemas. Meskipun dia percaya diri pada Yu Hao, mas roh jahat terlalu aneh. Jika bukan karena fakta bahwa Yu Hao mendesaknya untuk mundur, dia tidak akan meninggalkan sisinya. Namun dia tidak lambat meskipun dia setengah panik. Sebuah bola besar cahaya Dewi kupu-kupu terbang keluar untuk mencegat Yan Feng. Yan Feng tertegun. Wang Dong-er yang tampaknya tidak berbahaya telah memberinya kejutan besar. Cahaya Dewi kupu-kupu yang tampaknya kacau dipenuhi dengan aura cahaya yang pekat. Meskipun itu tidak bisa mengekang kekuatan es jahatnya, setiap bola cahaya meledak dengan kekuatan cahaya yang luar biasa. Itu memiliki perlawanan besar terhadap kekuatannya. Selanjutnya, formasi heksagram juga bangkit dari tanah saat cahaya Dewi kupu-kupu dilepaskan. Untuk beberapa alasan, Yan Feng merasa sangat gelisah. Namun dia tiba-tiba mengubah targetnya ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat segera menyerang Wu Yu Hao. Cincin jiwanya yang pertama dan ketiga bersinar pada saat yang bersamaan dan tubuhnya berlipat ganda. Dia membuka sayapnya yang besar dan berbalik di udara. Saat dia melakukannya, cincin jiwa keduanya menyala. Tubuhnya yang besar berubah ilusi. Dia juga menghadapi Susansi yang terlempar ke depan saat itu oleh Jiang Nanan. Susansi khawatir. Yu Hao segera berteriak agar dia berhati-hati melalui deteksi spiritualnya. Saat dia memblokir dengan perisai penyusuan Wu, keterampilan jiwa ketiganya, kekuatan dunia bawah misterius, juga dilepaskan pada saat yang bersamaan. Keterampilan jiwa kelimanya, serangan penyu juga diaktifkan. Tengkorak besar tiba-tiba muncul di depan Yan Feng ilusi. Tengkorak itu sangat aneh. Ketika membuka rahangnya jelas, terlihat seperti tengkorak naga besar. Pada saat ini, semua orang dari Sekte Tang akhirnya tahu apa jiwa bela diri Yan Feng. Naga tulang di antara mas roh jahat itu dianggap sebagai salah satu jiwa bela diri peringkat teratas. Sebuah bola gas biru es melonjak menuju Susansi seperti gelombang pasang. Keterampilan jiwa pertama Yan Feng adalah transformasi naga dan keterampilan jiwa ketiganya adalah dragonifikasi. Keterampilan jiwa pertamanya memungkinkan tubuhnya untuk berubah menjadi naga tulang. Sedangkan yang ketiga memungkinkannya menggunakan kekuatan jiwa untuk membentuk bagian-bagian tubuh naga tulang. Dengan kedua keterampilan penguatan ini, keterampilan jiwa keduanya nafas naga muncul. Ledakan keras tidak menyebabkan Susansi terlempar. Sebagai gantinya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya biru sedingin es.
dia langsung diubah menjadi patung es besar dan dibekukan di tempatnya. Naga tulang menghilang tapi tubuh Yan Feng tidak menyusut. Pada titik ini, ada erangan keras di sampingnya. Erangan datang tidak jauh darinya. Itu adalah Lu Genggeng yang menabrak Yu Hao. Tangan kanan Yu Hao meraih Lu Genggeng. Satu-satunya tangan yang bisa dia gunakan. Proyeksi Putri Salju dan Dewi Cahaya bereformasi di atas Yu Hao. Auranya mulai berubah. Itu aura yang elegan dan dingin, namun mendominasi. Itu adalah telapak tangan sederhana. Tapak tangan putih bersalju itu menempel di pantat Lu Genggeng. Yu Hao berhasil menghentikannya hanya dengan telapak tangannya. Suara erangan datang dari Lu Genggeng saat dia jatuh ke tanah. Seluruh panggung tampaknya mengalami gempa bumi. Meskipun dia hanya meliriknya, Yan Feng jelas melihat bahwa gas beracun yang mendekati Yu Hao diubah menjadi bubuk hijau sebelum tersebar dengan tidak berbahaya. Itu adalah es pamungkas yang kuat, namun sangat disayangkan. Kultivasimu terlalu lemah. Ekspresi menghina melintas di wajah Yan Feng. Dia belum pernah menganggap Sekte Tang dengan serius sebelumnya, bahkan tanpa Tangya. Dia benar-benar yakin bahwa dia bisa mengubah situasi sendiri. Menurut pendapatnya, Yu Hao hanya seorang Mas Roh 5 cincin. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Di sisi lain, Yan Feng adalah sage jiwa jahat 7 cincin. Bahkan, beberapa dolo jiwa 8 cincin tidak akan dapat keuntungan untuk melawannya. Sekte Tang tidak ada artinya baginya. Setelah nafas naganya melumpuhkan Susansi, dia berbalik dan meraung ke langit seperti naga. Cincin jiwa keduanya bersinar lagi dan naga tulangnya muncul sekali lagi. Targetnya kali ini adalah Wang Dong-er. Cahaya biru es yang menakutkan menyebabkan sekelilingnya menjadi biru pucat dan dengan cepat bergegas ke arah Wang Dong-er. Cahaya emas menyala dan Wang Dong-er menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah di belakang Yu Hao. Teleportasi instan dirilis. Nafas naga meledak ketika menabrak penghalang pelindung. Di dekatnya mengubah sepetak besar penghalang pelindung berwarna biru es. Cincin es mulai menyebar sepertinya bahkan penghalang pelindung tidak bisa bertahan lebih lama. Itu adalah serangan yang sangat kuat. Ketika para penonton melihat serangan yang mengerikan ini, mereka berpikir bahwa ini bukan pertama kalinya untuk hari ini. Siapa Mas Roh tipe naga terkuat di turnamen ini? Mereka sudah terkejut dengan penampilan BB. Tetapi saat ini Mas Roh jahat 7 cincin ini dengan jiwa bela diri naga tulang tampak bahkan lebih mencengangkan. Saat ini semua orang dari Sekte Iblis Salju tampak sangat suram, termasuk Long Aotian. Mereka baru saja sadar bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan melawan Sekte Roh Suci. Mengabaikan sisanya, kemampuan Yan Feng tidak di bawah Long Aotian, apalagi masih ada Tangya. Sekte Roh Suci memang benar-benar terlalu kuat. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.